Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sahabat-sahabatku di channel YouTube saya. Kali ini kita akan belajar untuk menggunakan tombol-tombol ya. Tombol-tombol kita biasa menyebutnya adalah fungsi shortcut ya. Jadi shortcut ini digunakan untuk apa ya? Jalan pintas gitu teman-teman, biar cepat. Yang biasanya kita manual mungkin pakai kursor gini ya, kita klik-klik begini, tapi ini kita menggunakan tombol yang ada di keyboard kita gitu ya, untuk cara cepat atau jalan pintasnya gitulah. Oke lah sahabat-sahabatku, langsung praktek saja biar paham gitu kan. Kita mulai dari shortcut yang pertama, yaitu Ctrl O. Ctrl O ini digunakan untuk ngambil data teman-teman. Misalnya kita mau buka data yang tersimpan di komputer kita, data apa gitu misalnya ya. Nah kalau misalnya kita manual kan menggunakan file ya, kita klik file, kemudian kita klik open gitu ya, terus kemudian kita pilih data mana yang kita buka. Nah kalau kita menggunakan shortcut itu cukup tekan ya di keyboard teman-teman, Ctrl O gitu ya, Ctrl kemudian O. Nah dia sudah begini seperti file open tadi gitu ya. Oke, paham? Saya rasa mudah sekali. Yang pertama, kalau sudah paham, kita fungsi yang kedua. Fungsi yang kedua ini digunakan untuk ngopi data teman-teman, yaitu Ctrl+C. Jadi Ctrl+C ini untuk mengcopy data, kemudian kalau mempastenya itu Ctrl+V gitu ya. Saya tambahin deh di sini, copy data dan Ctrl+V. Ctrl+V itu adalah untuk mempaste ya, paste data besar semua. Nah, untuk mempaste data ya, contohnya begini nih, ini untuk mempaste datanya kita agak warnanya berbeda lah, kita hijau. Jadi Ctrl C itu untuk copy, Ctrl V itu untuk paste data. Contohnya begini teman-teman, misalnya saya pengen ngopi 86 ini, saya taruh di sini ya, tinggal tekan kursor taruh sini, ceklek, kemudian tekan Ctrl di keyboard teman-teman dan C, dia udah ngopi, kemudian taruh di sini kursornya, kemudian tekan Ctrl V. Nah jadi kita ngopi, jadi menduplikat gitu ya, memperbanyak data dengan cara mengcopy. Oke, saya rasa gampang ya. Kalau gampang udah paham, saya tandai. Kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 ini Ctrl X hampir sama dengan copy tadi teman-teman, cuman bedanya kalau Ctrl X ini itu memindahkan data. Jadi data yang kita pindahkan itu satu saja. Kalau tadi kan Ctrl C itu memperbanyak ya, jadi data yang awal itu tidak hilang, tapi kalau Ctrl X itu hilang karena sudah dipindahkan. Contoh ya, 86 ini mau saya pindahkan ke sebelahnya sini gitu ya, berarti taruh di sini data yang kita pindahkan, kemudian tekan Ctrl dan X, kemudian pindahkan di sini, Ctrl V mastenya. Nah, jadi yang data yang awal hilang dia karena sudah di Ctrl V di sini, sudah dipastekan di sini, pindahkan. Dan fungsi Ctrl C copy tadi dan Ctrl X untuk memindahkan data ini yang nggak digunakan hanya satu, jadi sesuai kebutuhan teman-teman. Misalnya yang mau dipindahkan ini banyak seginilah ya, blok aja segini, kemudian Ctrl X, kemudian mau dipindahkan di sini misalnya gini. Nah, jadi dia pindah, jadi sesuai kebutuhan ya. Saya kembalikan lagi. Oke ya, saya rasa gampang lah, ini sering digunakan, ini sering saya gunakan juga gitu ya. Kita tandai. Kemudian yang keempat yaitu untuk buat sheet baru. Biasanya kita buat sheet baru itu kan kalau pakai kursor, sahabat-sahabatku, itu kan di sini ya, tanda plus ini kita buat klik gitu ya. Nah, kita dapat sheet baru. Tetapi kalau misalnya ternyata shortcutnya itu ada, cara cepat jalan pintasnya itu ada, kita nggak perlu pakai mouse ini, kita langsung bisa tekan shift kemudian F11. Jadi shift yang ada di keyboard teman-teman, terus kemudian tekan F11. Nah dia langsung buat sheet baru di sampingnya gitu ya. Ini cara buat sheet baru menggunakan shortcut, menggunakan F11, shift plus F11. Oke, gampang. Terus kemudian kita fungsi yang kelima, sahabat-sahabatku, Ctrl Z dan Ctrl Y gitu ya. Ctrl Z, Ctrl Y itu undo redo. Undo redo itu maksudnya begini, kalau Ctrl Z undo misalnya begini, ini data gitu kan,
nggak sengaja saya tekan delete gitu kan, jadi kan hilang toh, waduh datanya hilang. Nah itu untuk mengembalikan kembali kita kontrol Z, jadi ketik tekan kontrol Z di keyboard teman-teman. Oh, dia kembali lagi 86. Tapi ternyata oh bener ini harus di delete gitu kan, dihilangkan kembali seperti yang kita eksekusi pertama. Ya sudah, berarti menggunakan fungsi kontrol Y yang hilang kembali. Oh enggak, ternyata enggak boleh di delete, kontrol Z kembalikan lagi, dan seterusnya gitu ya. Jadi undo dan redo, jadi kontrol Z dan kontrol Y, undo dan redo. Oke, saya rasa dua ini sudah clear ya, gampang dipraktekkan. Kemudian selanjutnya fungsi yang ketujuh yaitu kontrol W. Jadi di sini teman-teman kita ada 34 ya, 34 fungsi shortcut. Sebenarnya banyak di Excel ini fungsi shortcutnya, tetapi di sini saya ngambil yang umum yang sering digunakan. Oke, kita kembali lagi ke materi, yaitu fungsi yang ketujuh kontrol W. Kontrol W ini digunakan untuk manakala kita udah selesai ngetik nih ya, udah selesai ngetik, sudah selesai, kita mau nge-close gitu kan, ya sudah di kontrol W saja. Jadi kontrol W ini untuk mau pilih nyimpan, kemudian close atau tidak simpan, atau cancel saja. Kita contohkan ya, seperti ini misalnya. Ya sudah, coba tekan kontrol W. Nah ini kan dia akan keluar seperti ini. Kalau kita tekan save, nanti dia close, dia akan keluar, kemudian dia akan menyimpan. Terus kemudian kalau kita tekan down save, tidak menyimpan, berarti dia keluar tanpa menyimpan dokumen ini gitu kan. Tapi kalau ternyata nggak jadilah, masih ada perlu yang kita ketik kembali, nggak jadi keluar, ya sudah tekan cancel. Nah oke ya, kontrol W sudah jelas saya rasa. Kita lanjut ke fungsi 8 yaitu kontrol shift tanda panah, yaitu untuk ngeblok data sebagian teman-teman. Misalnya begini, kontrol shift tanda panah ya, kontrol shift tanda panah. Jadi pengen ngeblok misalnya kolom yang A ini, kita ngeblok ke bawah, ya sudah, kursor kita taruh sini, kemudian tekan kontrol, tekan shift, kemudian tanda panah ke bawah. Dia ngeblok. Oh ternyata di blok ke kanan juga, sudah, berarti panahnya itu kontrol shiftnya tetap ditekan, kemudian panah ke kanan. Nah jadi ngeblok semua. Nah jadi itu fungsinya shortcut, yaitu kontrol shift dan tanda panah. Terserah sih ngebloknya mau satu kolom ke bawah atau ke samping kanan tadi atau ke kiri, silahkan gitu ya, sesuai dengan kebutuhan. Oke, kita tandai. Kemudian yang fungsi 9 kontrol N teman-teman. CTRL plus N ini untuk membuat dokumen baru gitu. Jadi biasanya kalau kita dokumen baru kan file kemudian new ini ya, new menjadi dokumen baru. Tetapi ternyata ada cara cepatnya, yaitu tinggal tekan kontrol N, tekan kontrol N, tuh dia sudah dokumen baru nih. Nah ini dokumen barunya. Jadi dokumen baru ini di luar daripada dokumen ini. Misalnya kita mengetik dokumen ya, dokumen yang lain di file yang lain gitu. Tapi kalau tadi yang shift F11 ya sheet baru itu pasti satu file, cuma dia beda sheet aja, sheet baru. Nah kalau ini sudah beda file gitu. Oke, saya rasa kontrol N sudah jelas. Kita lanjut ke fungsi yang 10, yaitu blok satu kolom ya. Untuk ngeblok kolom ini kontrol space. Jadi kontrol spasi ya, kontrol spasi ini untuk ngeblok kolom dia. Misal contoh begini nih, saya pengen ngeblok ini ya, di satu kolom gini, ya sudah tinggal kontrol space. Nah dia ngeblok kolom dia teman-teman. Ini kontrol space dia ngeblok nih, kontrol space. Nah dia ngeblok satu kolom itu ya teman-teman. Kontrol space sangat mudah sekali tuh, dia ngeblok sampai ke bawah-bawah, satu kolom, pokoknya satu kolom. Nah itu fungsinya kontrol space. Oke, kontrol space oke. Terus kemudian selanjutnya kontrol S. Kontrol S ini simpan ulang teman-teman. Misalnya sering mati lampu nih di tempat teman-teman kan, takut dokumen yang sudah kita ketik tiba-tiba belum tersimpan, itu sudah mati lampu kan, kita udah capek-capek tapi belum tersimpan kan, hilang. Akhirnya nanti kita ngetik ulang. Nah caranya untuk mensiasati itu, kita rajin-rajin tekan kontrol S ini. Jadi begitu sudah begini, tekan kontrol S gitu. Jadi tekan kontrol S itu gunanya adalah menyimpan ulang. Tapi kalau dokumennya ini misalnya belum tersimpan nih, kita awal ngebuka terus
dari awal memang belum tersimpan, Ctrl S itu nanti dia akan meng-save as, artinya dia meminta simpan baru. Setelah simpan baru, kita kasih nama dokumen tersebut, terus kemudian selanjutnya apabila kita tekan Ctrl S, dia akan menjadi fungsi simpan ulang gitu ya. Simpan ulang itu tadi teman-teman, untuk mengantisipasi kalau misalnya sering mati lampu, tiba-tiba mati, dokumen belum kita simpan, akhirnya kan kita repot karena harus mengetik ulang. Jadi mensiasatinya harus rajin-rajin tekan Ctrl S, yaitu untuk simpan ulang dokumen kita. Oke, saya rasa fungsi ini sudah cukup jelas. Kemudian fungsi selanjutnya, nah fungsi shift dan space ini hampir sama dengan nomor 10 tadi, Ctrl space. Kalau Ctrl space tadi itu kan untuk ngeblok satu kolom ya, seperti tadi kan. Nah kalau shift space itu untuk barisnya gitu. Contoh ya, contohnya begini, kita tekan shift space, nah dia ngeblok baris tuh. Misalnya di sini pengen saya blok, shift space, nah, dia ngeblok baris. Tapi kalau ini kontrol apa tadi, Ctrl space itu untuk satu kolomnya begini. Nah, kalau secara manual kan kita ngekliknya begini satu kolom, ya kan? Tapi ternyata ada shortcutnya yaitu Ctrl space. Tapi kalau baris itu fungsi 12 ini, yaitu shift space. Kita kliknya begini, yaitu shift space, yaitu untuk ngeblok satu baris begini. Oke, saya rasa jelas. Kita lanjut ke fungsi 13. Nah, fungsi 13 ini digunakan untuk sum sebenarnya, menjumlahkan data gitu teman-teman. Jadi ALT, kita tekan ALT, kemudian tekan sama dengan gitu. Contohnya begini nih, saya punya data misalnya 86, ini saya copy aja ya, saya copy Ctrl C Ctrl V. Nah saya ingin menjumlahkan data ini teman-teman, ini menjumlahkan data ini. Jadi menjumlahkan data ini biasanya kan kita tekan sama dengan sum begini ya, secara manualnya ya, sum, kemudian kita tarik begini secara manualnya untuk menjumlahkan, enter baru dapat jumlah ini ya, jumlah total nilai ini ya gitu kalau manualnya. Tapi kalau ini shortcutnya kita ada punya fungsi ini, ALT plus sama dengan, jadi AL, tekan ALT kemudian sama dengan ini ya, kita taruh di sini kursornya, tekan ALT sahabat-sahabatku, kemudian tekan sama dengan, nah dia langsung menjumlahkan, tinggal enter sudah gitu. Oke, cukup jelas ya. Nah jadi fungsi ALT sama dengan ini untuk menjumlahkan. Sudah jelas, kita next ke selanjutnya. Selanjutnya ALT enter itu ALT enter itu digunakan untuk ini teman-teman. Kalau misalnya kita pengen mengetik kalimat itu di dalam satu kolom itu 2 atau 3 baris atau lebih daripada satu baris lah intinya gitu. Contohnya begini teman-teman, contohnya begini, ini ya fungsi ALT enter ya. Contohnya begini, ini saya delete dulu deh biar ini. Contohnya begini, saya suka kamu, misalnya gitu. Nah ternyata kita pengen ngeklik apa, pengen buat 2 kalimat dalam satu baris ini gitu. Jadi setelah saya ketik kayak gini, kita pengen ngetik di bawahnya nih gitu. Tapi kalau kita enter saja kan dia pasti akan ke baris berikutnya. Tapi kan kita pengen 2 baris di dalam satu baris yang sama gitu. Contohnya saya suka kamu, terus kemudian ALT enter teman-teman ya, saya suka kamu, kemudian ALT enter di sini kan. Nah dia sudah pindah ke sini nih ya kan, benarkah itu misalnya, oh pengen di bawahnya lagi, ya sudah ALT enter lagi, iya misalnya, nah, dan seterusnya. Nah gitu. Jadi sahabat-sahabatku, ini fungsinya digunakan untuk apa ya, menulis di dalam satu kolom begini ya kan. Di dalam satu baris ini ada 3 baris nih, 1 2 3 baris ya. Jadi menggunakan fungsi ALT enter. Oke, jelas ya, terasa jelas. ALT enter, kita fungsi selanjutnya Ctrl F di 15, yaitu ini pencarian teman-teman. Misalnya kita mau nyari apa gitu, misalnya mau nyari
blok tulisan 56 misalnya. Di sini saya nulis 56, coba 56 misalnya gini. Bisa ketemu nggak di sini 56 misalnya. Nah ya. Nah, kita bingung nih nyarinya mana ya, gitu. Tinggal Ctrl F, ya kan. Kemudian ketik 56 di sini. Kemudian find all. Nah, ketemu nih 56. Ada dua. Satunya di mana nih? Oh, di sini. Yang saya ketik tadi ada dua. Nah, jadi digunakan untuk pencarian ya. Jadi teman-teman kalau mencari data itu tinggal Ctrl F, gitu. Ctrl F sesuai dengan data apa yang dicari. Ctrl F. Kemudian ketikkan di sini apa yang dicari. Gitu, ketikan apa di sini apa yang dicari. Habis itu kita find all. Nah, oke, Ctrl F saya rasa sudah jelas. Kita ke shortcut selanjutnya, Ctrl Shift dan plus, gitu ya. Jadi di sini untuk nambah baris, teman-teman, nambah baris atau kolom ya, atau kolom gitu. Jadi sesuai dengan kebutuhan gitu kan. Misalnya kita mau nambah ya, berarti Ctrl tekan Shift kemudian plus. Nah, ini nambah kolom ya. Oke, berarti Ctrl, coba di sini ya, Ctrl Shift plus. Nah, jadi di sini tergantung teman-teman kita mau nambah apa nih. Right, down. Kalau down berarti klik ini ya. Kita klik ini. Nah, dia udah nambah nih. Itu sahabat-sahabatku. Jadi ini digunakan untuk nambah baris atau kolom gitu. Jadi caranya seperti tadi. Kita blok gini ya. Terus kemudian Ctrl Shift plus. Nah, dia langsung nambah barisnya tuh di atasnya tuh, ya kan? Misalnya kalau kita mau nambah kolom, berarti kita ngeblok kolom di sini. Kita blok dulu kolomnya, habis itu Ctrl Shift tekan tanda plus. Nah, dengan kolomnya nambah, ya kan? Terus kemudian kalau menghapus kolom ini, berarti ini Ctrl Min. Jadi Ctrl Min. Nah, kalau mau nambah berarti Ctrl Shift plus. Kalau mau ngilangin lagi, mau delete ini kolom ini, kita blok kolom ini, Ctrl Min, gitu ya. Jadi di sini ini kurang L ya, Ctrl ini. Jadi Ctrl Shift plus ini untuk menambah baris atau kolom, tergantung sih teman-teman kebutuhannya. Kalau misalnya mau nambah baris, berarti kita blok dulu barisnya gini. Kita blok dulu barisnya gini, Ctrl Shift plus. Nah, tuh barisnya nambah tuh di atasnya, kan baris kosong. Terus kemudian ternyata baris ini nggak perlu nih, ya sudah, berarti Ctrl Min, gitu. Tekan Ctrl kemudian tekan tanda min di keyboard teman-teman. Oke ya, jadi jelas ini Ctrl Shift dan plus untuk nambah baris atau kolom tergantung kebutuhan. Ctrl Min itu untuk menghapus daripada baris atau kolom sesuai dengan kebutuhan. Oke, kita lanjut ke ini teman-teman, ke tanggal hari. Misalnya kita lupa hari ini tanggal berapa gitu kan, ya sudah, tinggal tekan Ctrl kemudian tanda petik ya, tanda titik koma maksudnya, bukan tanda petik. Ctrl kemudian tanda titik koma. Contoh begini nih, di sini ya, di sini Ctrl titik koma. Nah, sudah ketahuan nih tanggal 26 bulan 1 2022 gitu. Jadi kita ingin menampilkan tanggal, bulan dan tahun, itu Ctrl titik koma. Jadi fungsi ini ya, fungsi ini Ctrl titik koma itu untuk tanggal, bulan, tahun, hari ini. Saya rasa sudah jelas. Kita blok kemudian Ctrl 9. Ctrl 9 ini digunakan untuk menyembunyikan baris. Misalnya baris 19 baris berapa ya, 18 ini mau kita sembunyikan nih, ya sudah, kita blok begini kemudian Ctrl tekan 9. Nah kan, jadi 18 nya hilang tuh, dari 17 ke 19 gitu. Kalau mau ingin memunculkan lagi, ya sudah, berarti tekan Ctrl Shift, tapi ada shiftnya, Ctrl Shift kemudian titik koma, titik koma lagi, maaf. Jadi Ctrl Shift 9, jadi Ctrl Shift 9, Ctrl Shift 9, Ctrl Shift 9 ya.
Nah, dia keluar lagi yang 18 nih, gitu. Jadi kalau pin menyembunyikan kita blok dulu yang 18 ini, kemudian kontrol 9, dia hilang ya. Kemudian pengen memunculkan lagi, kita blok lagi kan di antara tengah-tengah ini karena dia ada di tengah hilangnya. Kemudian kontrol shift 9, kontrol shift 9. Nah, memunculkan kembali. Jadi kontrol 9 itu untuk menyembunyikan baris seperti tadi, kemudian memunculkan kembali itu kontrol shift plus 9 gitu. Oke, dua fungsi ini saya rasa jelas. Kemudian selanjutnya kontrol shift ini tadi tanda titik koma itu untuk memunculkan jam. Sekarang udah jam berapa sih? Contohnya ini ya. Di sini misalnya saya pengen buat jam. Berarti kontrol shift titik koma. Jam 7.34, artinya jam setengah 8 gitu. Jadi fungsi kontrol shift titik koma ini digunakan untuk melihat sekarang jam berapa gitu. Saya rasa oke, fungsi 21 teman-teman. Kemudian selanjutnya kontrol T. Jadi kontrol T ini untuk membuat tabel itu dengan warna beda-beda. Contoh begini nih. Nih ya, kita kontrol T, kita oke. Nah, dia warnanya udah beda-beda gini nih. Tuh. Dan ini sebenarnya bisa kita rubah sih sesuai dengan ini sih. Bisa sesuai dengan apa? Sesuai dengan keinginan kita kalau masalah warna gitu kan. Karena begitu kontrol T sebenarnya dia masuk ke menu tabel desain ini. Kita merubah jadi warna ini, warna biru ini, warna ini misalnya tuh, warna ini. Silahkan sih seseleranya gitu. Oke sahabat-sahabatku ya. Jadi kontrol T digunakan untuk memberi warna ya. Kontrol T ini memberi warna pada tabel seperti tadi. Tinggal di sini kemudian tekan kontrol T, makanya dia akan berubah warna dan kemudian kita bisa memilih warna sesuai dengan keinginan. Kontrol T saya rasa jelas ya. Kontrol T jelas. Terus kemudian selanjutnya kita mau buat tabel pivot. Nah misalnya tabel pivot kan kalau secara manual kan kita dari sini ya, dari insert kemudian kita pilih tabel pivot baru form tabel ring gitu ya. Tapi kalau ini dengan shortcut ternyata ada caranya, yaitu ALT tekan NF kemudian NV, maksudnya ALT tekan NV baru enter. Contoh ya, contoh ini kita blok dulu sahabat-sahabatku, kemudian kita tekan di contoh tadi nih, tekan ALT NV enter, ALT NV enter ya, sudah diblokkan ALT NV enter, ALT NV ya enter gitu. Jadi ALT NV enter. Oke tuh dia sudah langsung di menu ini ya untuk membuat pivot kan. Tuh pivot tinggal klik misalnya nama saya perlukan, nomor nama gitu kan, nilai. Ya silahkan lah ya, tabel pivotnya disesuaikan gitu. Jadi untuk memunculkan tabel pivot secara cepat itu menggunakan ini fungsinya ALT tekan N kemudian V baru di enter, nanti dia muncul untuk membuat tabel pivot. Oke, saya rasa ini oke. Kemudian kontrol A, kalau kontrol A saya rasa teman-teman sudah paham ya, sering digunakan untuk ngeblok semua data. Misalnya ini ya, kita kontrol A. Nah, udah ngeblok kan tabel ini, kita kontrol A. Nah, udah ngeblok semua. Nah, jadi kontrol A ini untuk ngeblok semua data sesuai dengan kebutuhan data mana yang mau kita blok gitu ya. Oke, ini sudah jelas kontrol A. Kemudian buat tombol filter. Buat tombol filter ini biasanya kan gini teman-teman. Contoh ini ya. Contoh ini saya hapus dulu deh. Nah, saya contoh ini kan. Biasanya kan kita buat tombol filter itu di atas gini ya, di kepala begini ya. Dan kemudian misalnya di kalau secara manual kan di mana ya? Saya lupa. Biasanya kan kita manual menggunakan ini ya, yang ini ya, di insert kemudian menggunakan
fungsi filter kan. Nah, tapi ternyata ada shortcutnya teman-teman, bukan di inserting, di home, maaf, di home, kemudian baru kita di sini ya short filter ini ya, filter gitu ya, tetap baru dia bisa ada double filter gini ya. Nah, kalau manualnya home, kemudian insert filter di sini, baru filter manualnya. Tapi ternyata sahabat-sahabatku ada cara shortcutnya, yaitu ini Ctrl Shift L. Jadi Ctrl Shift L ya untuk buat double filter seperti tadi. Jadi ini Ctrl Shift kemudian L. Nah, dia sudah jadi tuh membuat filternya tuh ya kan. Shift L, misalnya dikembalikan lagi nih, Ctrl Shift L lagi, dihilangkan maksudnya filternya. Jadi Ctrl Shift L untuk membuat filter begini, menghilangkan Ctrl Shift L juga dihilangkan. Oke ya, untuk membuat tombol filter seperti itu. Jadi fungsi 25 sudah cukup jelas untuk membuat tombol filter. Kita lanjut ke ALT F1, fungsi yang selanjutnya 26. Jadi ALT F1 ini digunakan untuk buat grafik, chart atau diagram gitu ya. Misalnya kita punya data ini ya, A B C D, inilah misalnya saya punya contoh inilah. Contoh ini saya copy dulu di sini deh biar enak. Nah, saya punya tabel begini. Nah, tabel ini mau dibuat misalnya diagram ya. Kalau misalnya kan kita insert, kita blok ini, terus kemudian kita insert, kemudian kita buat diagram V, misalnya klik ini gitu ya, ini. Nah, buat diagram seperti ini. Nah, kan cara manualnya seperti itu. Nah, ternyata ada cara cepatnya, yaitu menggunakan ALT F1. Jadi ini kita blok, kemudian tekan ALT, kemudian tekan F1. Nah, kita sudah dapat tuh ya kan. Jadi tergantung ini nanti kita mau seperti apa grafiknya gitu kan. Ini ada pilihannya banyak, dirubah gini, terus kemudian mau dirubah yang lain gitu kan, desainnya gitu, mau dirubah yang lain seperti ini, dirubah yang lain begini, silahkan sesuai dengan. Jadi ini digunakan untuk membuat grafik atau chart atau diagram ALT F1 seperti tadi ya. Saya rasa cukup jelas. Fungsi 26, kita lanjut ke fungsi 27. Ini kontrol tanda panah itu untuk pindah dari pangkal ke ujung gitu ya. Misalnya gini, dari nomor nih ya, kalau kita ingin pindah ke bawah gini kan agak repot nih ya kan, karena datanya banyak mungkin, atau ke samping nggak banyak, tinggal gini aja, kursor taruh sini, kemudian kita klik kontrol, kemudian tanda panah ke bawah. Nah, kita sudah di data yang paling bawah. Kalau misalnya pengen ke data yang paling atas, kontrol tanda panah ke atas. Nah, kalau ke samping misalnya kontrol tanda panah ke kanan. Nah, langsung dia di ujung, dari pangkal ke ujung. Tergantung mau ke atas, ke bawah, ke kanan atau ke kiri. Kalau ke kanan berarti ya panahnya kanan, kontrol panah kanan. Kalau ke bawah yaitu kontrol panah bawah, ke atas ya kontrol panah atas, ke kiri ya kontrol panah kiri gitu. Jadi kontrol plus panah itu digunakan untuk memindahkan kursor ini ke ujung data gitu ya, kanan kiri bawah atas, dari pangkal ke ujung data. Oke, saya rasa ini sudah clear, mudah dipahami lah. Kemudian lanjut fungsi 28 itu pick up dan pick down. Jadi silakan teman-teman dilihat di keyboard itu ada tulisannya pick up dan pick down. Pick up pick down itu biasanya adanya di tombolnya ada di atas ini ya, atas tanda panah-panah itu biasanya gitu ya. Dia di rombongan tombol insert, home, delete, and biasanya di situ biasanya gitu. Cuma kadang-kadang beda laptop gitu, mungkin beda, tapi yang jelas ada tulisannya pick up dan pick down. Jadi di sini pick up ini digunakan untuk nyekrol ya, nyekrol ke atas atau ke bawah satu halaman gitu ya. Jadi contohnya begini, pick up dan pick down gitu ya. Contohnya begini, misalnya kita contoh gini, kemudian kita klik
back down, nah ya kan, jadi satu halaman dia langsung back up ke atas. Jadi di satu halaman ini kan berakhir di 16 ya, berarti dia nanti kalau kita klik back down, dia nanti akan di nomor 17. Tuh, langsung di nomor 17. Nah, ini berakhir halamannya di 33 berarti dia nanti kalau kita klik back down di 34. Di 33 34. Nah, jadi dia itu back up back down, dia itu untuk nyekrol langsung di satu halaman. Satu halaman begini. Ini kan satu halaman nih nomor 1 sampai nomor 16. Ya kan? Terus kemudian selanjutnya nomor 17 sampai nomor 33 ini juga di halaman 1 kita back down, kita langsung dia ke 33 dia di ini kan, di halaman berikutnya gitu. Jadi dia di satu halaman. Sama juga dengan backup itu untuk ke atas di satu halaman. Misalnya dari 17 tadi ya, 17 kita ke backup, pasti nomornya di paling atas gitu. Jadi untuk nyekrol per halaman gitu teman-teman. Kalau misalnya di sini ada 16 halaman, berarti ya backdown 16 kali. Jadi setiap kita klik backdown itu pindah halaman berikutnya, pindah halaman berikutnya, pindah halaman berikutnya. Kalau 16 halaman berarti backdownnya 16 kali. Dia akan pindah halaman satu ke halaman yang lain gitu. Kalau misalnya ternyata halaman ke sampingnya ya, ke samping kanan sini, ke arah sini itu ada 10, berarti ya nanti bisa juga itu disesuaikan gitu. Jadi menggunakan ALT, tapi kalau udah ke kanan kiri ya. Tuh, ini jadi backdown itu scroll atas bawah di satu halaman seperti yang dicontohkan tadi. Saya rasa paham lah ya. Paham, oke. Terus kemudian ini yang saya bilang tadi ALT backdown, ALT backup itu digunakan untuk ke kanan ke kiri, tetap satu halaman. Saya contoh gini ya. Jadi di sini ALT backdown, nah, dia langsung ke kanan. ALT backup dia langsung ke kiri satu halaman gitu. Misalnya kalau ada 10 halaman ke samping ya, ke samping kanan, itu berarti ALT backdownnya sampai 10 karena dia per halaman gitu. Gini, tetap satu halaman, 2 halaman, 3 halaman, 4 halaman gitu. Ternyata pengen balik lagi, ya sudah di backup aja, ALT backup, ALT backup, sudah selesai gitu. Saya rasa gampang ya sahabat-sahabatku ya. Jadi ALT backup ini untuk scroll ke kiri ya, scroll ke kiri, kemudian ALT backdown itu untuk scroll ke kanan seperti tadi gitu. Jadi saya rasa gampang sahabat-sahabatku. Ini backdown dan backup yaitu untuk ke kanan dan ke kiri. Oke, jelas, kita tandai sudah jelas. Jadi ALT backup, saya ulang lagi, itu untuk scroll baris ke kiri gitu ya, kiri ke kiri berarti kan ke sana gitu ya. Kemudian kalau backup backdown itu ke kanan gitu ya. ALT backdown itu ke kanan seperti ini ya. ALT backdown, nah, ALT backup backdown, langsung kita backup kembali lagi gitu. Oke, selanjutnya fungsi 31 yaitu kontrol backup pindah sheet ya. Jadi kalau kita pindah sheet kan begini teman-teman, set gitu ya, tak gitu. Ini pindah sheet kan pakai mouse klik-klik begini ya. Nah, ternyata ada cara shortcutnya yaitu kontrol backup. Backup itu ke kiri, tahu, kalau ke kanan berarti backdown ya. Kontrol backdown. Nah, kontrol backup. Ini maaf, ini maksudnya kontrol bukan ALT ya. CTRL. Nah, gitu. Jadi kontrol backup itu untuk ke kiri, pindah ke kiri. Kalau backdown itu untuk ke kanan. Berarti misalnya kita ingin pindah ke simulasi ini ya, berarti tinggal tekan kontrol, kemudian kita ke backdown, klik backdown. Nah, kita pindah ke sini kan, ingin kembali lagi di sheet menu utama tadi, ya sudah kontrol backup gitu. Jadi backdown backup ini teman-teman untuk pindah ke sheet. Kalau backdown ke kanan, kalau backup dia ke kiri. Oke, saya rasa cukup jelas. Kemudian yang fungsi 33 yaitu untuk merubah menjadi persen gitu ya, merubah angka menjadi persen. Kontrol shift 5 atau kontrol shift tanda persen gitu ya.
Di 5 itu kan biasanya di angka 5 di keyboard teman-teman itu ada tanda persen juga. Contohnya begini. 90 ya. Nah, 90 ini mau kita buat ini persen ya. Ya, menggunakan menu ini menggunakan fungsi ini, maksudnya shortcut ini, contoh Ctrl Shift 5. Jadi blok ini Ctrl tekan Shift kemudian 5. Nah, jadilah persentasenya itu ya. Jadilah dia persen gitu. Oke, sahabat-sahabatku, itu untuk buat persen. Kemudian selanjutnya kita yang fungsi terakhir, kita pengen menginput banyak data yang sama sekaligus gitu. Misalnya begini. Misalnya saya pengen nulis sudah. Nah, tulisan sudah ini mau saya tulis di 1, 2, 3, 4, 5, 6 di 6 ini, misalnya di 6 ini gitu teman-teman. Jadi caranya teman-teman blok dulu begini seret ya, terus kemudian tinggal langsung ngetik aja sudah gitu ya. Nah, kemudian sebelum di enter teman-teman tekan kontrol baru di enter. Nah, tekan kontrol baru di enter, dia akan nulis sesuai dengan ini, sesuai dengan yang kita blok tadi. Kita kan pengen nulis banyak gitu. Oke ya, jadi kontrol enter itu untuk digunakan menulis banyak di beberapa baris atau kolom gitu ya, sesuai dengan kebutuhan gitu. Contohnya ini tadi gitu kan, kita pengen nulis data yang sama di satu kolom ini, berapa baris? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 10 gitu ya. Ya, pertama kita blok dulu begini, misalnya nulis angka 86 ya, 86 kita tulis saja 86 gitu ya. Atau yang lain lah, baju misalnya, baju. Sebelum kita enter, kita tekan kontrol baru enter. Nah, dia akan secara otomatis kita membuat tulisan banyak gitu ya, tulisan sama yang banyak gitu caranya. Oke teman-teman, saya rasa cukup jelas ya beberapa fungsi shortcut yang ada di Excel. Di sini saya hanya menyontohkan 34 saja. Saya rasa banyak fungsi-fungsi lain, tapi ini fungsi-fungsi yang cukup familiar gitu. Baiklah sahabat-sahabatku, mudah-mudahan fungsi-fungsi shortcut yang saya sampaikan hari ini itu bisa membantu sahabat-sahabatku, bisa bermanfaat. Dan jangan lupa mohon dukungannya untuk selalu mengikuti channel dan video-video edukasi ini dengan cara subscribe, kemudian like, kemudian lonceng, kemudian berkomentar. Terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.